Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Tete Kemaikis. Kembali lagi di Melekat, mengenal lebih dekat. Bersama aku, Adip Zulilmi Wibisono. Eh, nah, di Melekat kali ini kita spesial nih. Kan kalau biasanya kita melekat lewat live Instagram. Untuk kali ini kita hadir dengan sesi podcast. Eh, Bersama aku sekarang ada Kang Ton Zaid Muhammad Lutfi dari angkatan 22. Halo Kang. Halo, Gimana kabar Kang? alhamdulillah sehat. Kegiatan akhir-akhir ini apa aja Kang? Sebenarnya kalau untuk kegiatan ya nggak terlalu banyak juga. Ada beberapa kegiatan yang diikuti, termasuk dari organisasi di internal juga organisasi eksternal. Kalau untuk organisasi internal itu, alhamdulillah untuk sekarang ini aku diamanahi sebagai wakil presiden di mungkin teman-teman tahu Islamic Studies Economics Group atau teman-teman kenal dengan ISEC. Dan juga selain itu alhamdulillah juga berkesempatan di tahun ini sebagai teaching assistant dari Fikih Muamalah dan juga Ziswaf. Gitu. Sibuk juga Kang ya? Ya sedikit lah gitu. Oke. Kan materi di podcast kali ini kita ada itu college planning. Nah, menurut Akang college planning itu apa sih? Biar teman-teman semua bisa paham gitu. Dari pengertian college planning itu sendiri. Oke, sebenarnya kalau untuk college planning ini sendiri ya dari aku sendiri juga lagi mempelajari tentang college planning ini sendiri gitu. Tapi tanpa disadari kalau kita perhatikan bahwasanya college planning itu adalah mungkin sebuah perencanaan yang teman-teman lakukan mulai dari teman-teman masuk kuliah hingga teman-teman nanti tamat kuliah gitu. Yeah. Kalau secara gambaran besarnya college planningnya seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Terus kira-kira apa yang ngebuat Akang apa ya? Memantapkan untuk memilih jurusan Akang sekarang nih, ekonomi Islam. Sebenarnya kalau bisa flashback ya, kalau aku sendiri memilih ekonomi Islam ini adalah mungkin orang-orang bisa sering menyebutnya bahwasanya ketika masuk ekonomi Islam itu tersesat di jalan yang benar gitu. Karena ketika masuk di ekonomi Islam kita nggak hanya memikirkan satu hal misalnya dunia aja gitu, tapi kita juga memikirkan di akhiratnya juga. Oh, iya, Karena ketika misalnya kita belajar yang pada dasarnya kita hanya misalnya di EKIS kita belajar tentang ekonomi Islam, tentang akad dan juga sebagainya, tapi secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita memperhatikan gitu dan juga kita menerapkan. Dan bagi aku sendiri itu masuk ekonomi Islam itu adalah sebuah kebanggaan juga bagi aku sendiri gitu. Oke. Untuk teman-teman maba nih Kang, atau calon maba yang mungkin nonton atau dengerin podcast ini, 3 hal mendasar yang paling penting dipersiapkan untuk masa perkuliahan itu apa Kang? Sebenarnya ini mungkin kalau dari aku sendiri 3 hal yang mungkin teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman calon mahasiswa baru ada 3 hal yang mungkin teman-teman harus ketahui juga. Yang pertama kalau dari aku sendiri itu teman-teman harus tahu gimana potensi teman-teman, gimana bakat teman-teman, gimana minat teman-teman gitu. Karena di teman-teman nggak bisa menyamakan bahwasanya ketika teman-teman berada di dunia persekolahan atau di dunia sekolah atau sekolah menengah atas itu sangat berbeda dengan dunia di kampus gitu. Kalau misalnya di SMA kita kalau nggak bikin PR aja itu diminta sama gurunya, sedangkan misalnya di kampus itu kalau kita nggak bikin PR atau tugas dan sebagainya itu dosen biarin aja gitu. Mau kita kuliah atau nggak kuliah itu ya terserah kita gitu. Nah pada dasarnya teman-teman harus tahu dulu gimana potensi teman-teman, gimana minat teman-teman dan bakat teman-teman. Jangan sampai ya di kampus ini misalnya teman-teman pasti tahu yang namanya fear of missing out gitu, atau kita kenal dengan nama FOMO gitu. Nah itu yang mungkin bisa membuat teman-teman hilang kendali atas potensi yang teman-teman miliki, karena pada dasarnya pengen ngikut teman gitu padahal kita nggak punya potensi di itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kalau dari aku yang harus teman-teman ketahui itu dari segi analisis kekurangan dan kelebihan teman-teman itu di mana gitu. Karena kenapa mungkin teman-teman kalau ketika masuk
organisasi atau masuk perkuliahan, pasti teman-teman ditanya SWOT teman-teman itu apa gitu. Pasti ditanya strengths atau kekuatan, ada weakness, ada opportunity, ada juga threat gitu. Nah, itu harus teman-teman ketahui gimana nantinya teman-teman bisa memetakan kelebihan teman-teman di mana dan juga bisa memetakan kelemahan teman-teman di mana gitu. Nah, nanti dari kelemahan itu bisa dicari solusinya untuk bagaimana kelemahan yang teman-teman punya itu nggak selamanya gitu berada pada diri teman-teman, bisa nanti kita improve juga untuk menjadi sebuah kelebihan gitu sih. Oh gitu ya Kang. Eh, Kang El sebelumnya pernah nggak nih mengalami struggle waktu kuliah di awal masa kuliah gitu? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan apabila kita ada di fase struggle itu? Waduh, kalau struggle sebenarnya banyak ya, kalau struggle sendiri gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau diminta tiga hal yang menjadi indikator struggle bagi diri aku sendiri, yang itu yang pertama dari segi yang pertama itu dari segi budaya. Karena dari aku sendiri kan merupakan seorang perantau dari Pulau Sumatera, ya harus struggle dalam segi budaya gitu. Dan juga kita kalau teman-teman perhatikan bahwasanya orang-orang di Sumatera itu biasanya wataknya keras gitu. Iya, iya. Berbeda sama orang Sunda. Orang Sunda biasanya lebih halus. Nah, di situ aku lebih mencoba adaptasi gimana supaya adaptasi yang aku lakukan waktu aku berada di kampus ini bisa menyesuaikan. Nggak selalu menyesuaikan kata hati atau mencoba sikap berlebih keras gitu. Dan kedua, selain tadi budaya ya juga dari segi bahasa, dari aku sendiri masih struggle juga ya, karena ya yang namanya tadi juga sempat bahwasanya berasal dari orang rantau juga. Bagi aku sendiri bahasa itu adalah sebuah struggle juga, karena ya sekarang masih ketara juga kalau ngomong bahasa Indonesia masih kadang bawa-bawa logat-logat dari daerah gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi struggle bagi aku sendiri. Tapi dari itu semua aku juga menjadikan sebuah kelebihan, karena pada dasarnya aku tahu bahwasanya aku kekurangannya di segi bagaimana public speaking, dan pada akhirnya itu yang bikin aku sendiri itu bisa kayak sekarang bisa berbicara di depan umum dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin menjadi sebuah kepercayaan diri dari aku sendiri gitu. Nah, itu yang tadi, yang kedua yang pertama ada budaya, ada bahasa, dan yang ketiga ini bagi teman-teman yang mungkin berasal dari bisa dibilang mahasiswa linjur gitu. Nah, itu merupakan sebuah hal yang struggle juga dari segi matkul. Karena kenapa dari aku sendiri itu mikir pada awalnya itu matkul dari struggle dari matkul akuntansi. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, apalagi yang anak IPA itu merasakan banget gimana susahnya akuntansi gitu. Tapi dari itu semua dari udah jalanin, udah sampai di semester 4 sekarang ini bisa menyesuaikan dengan keadaan. Alhamdulillah Kang ya. Menurut Akang, kenapa penting bagi mahasiswa untuk memiliki college planning? Kalau college planning ya, sebagaimana tadi udah disinggung juga, bagaimana kita merancang sebuah karir atau perencanaan di perkuliahan pastinya penting gitu. Karena kalau bagi aku sendiri itu merencanakan itu lebih baik daripada tidak merencanakan sama sekali. Misalnya gini, aku mikirnya sebuah analogi, misalnya misal anggap aja dari seseorang yang berkeluarga berangkat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, yang itu nggak ada sama sekali, nggak ada perencanaan. Pasti ketika ada kegiatan yang bermasalah ya mereka melewati aja gitu. Berbeda halnya sama misalnya keluarga yang udah menyiapin rundown, yang misalnya ada kejadian di pertengahan disiapin dengan sebaik mungkin, itu pasti berbeda banget sama yang nggak ada persiapan sama sekali. Nah, dari itu kita bisa bedakan bahwasanya perencanaan sama nggak perencanaan itu, setidaknya ketika kita sudah membuat sebuah perencanaan itu, kita bisa antisipasi dari resiko yang akan terjadi di kemudian hari gitu sih. Oke. Untuk yang masih bingung penyusunan urutan tingkat prioritas dalam college planning, kira-kira bagaimana Kang? Ya sebenarnya kalau untuk
urutan dari college planning, kalau aku sebenarnya kalau dari college planning itu urutannya sama kayak prioritas gitu, prioritas dari aku sendiri gitu. Sebenarnya kalau urutan prioritas dari seseorang itu beda-beda sebenarnya. Tapi kalau dari aku sendiri itu meletakkan untuk urutan yang pertama itu adalah Tuhan gitu. Tuhan, terus yang kedua ada orang tua, yang ketiga ada perkuliahan, kita akademik gitu, ada organisasi dan juga ada prinsip gitu. Nah, kenapa aku meletakkan Tuhan di posisi pertama? Karena kita nggak jauh-jauh yang dari namanya ibadah. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang didasari dengan ibadah pasti akan bernilai pahala gitu. Terus yang kedua, kenapa aku meletakkan prioritas orang tua? Karena aku menyadari bahwasanya doa orang tua itu akan mendukung kita baik dari segi apapun gitu. Nah, yang nanti di prioritas 3 makanya aku memilih tadi ada yang perkuliahan atau akademik, di mana kita yang namanya kita di perkuliahan harus tahu lah gimana akademiknya, harus menyesuaikan juga. Terus kita menyesuaikan yang namanya organisasi harus terstruktur juga. Terus yang kelima ada prinsip yang harus dipegang, karena seorang yang nggak punya prinsip mereka mudah goyah terhadap segala sesuatu gitu. Oke. Eh, dari Akang sendiri, bagaimana cara Kang El menerapkan college planning di jurusan ekonomi Islam? Kalau menerapkan ya di jurusan ekonomi Islam, sebenarnya kalau Adib tahu juga bahwasanya kalau ekonomi Islam itu sebenarnya udah sesuai dengan college planning. Mungkin teman-teman kalau udah menyiapkan perencanaan, teman-teman pasti tahu bahwasanya suatu jurusan termasuk dari ekonomi Islam ini telah kayak bisa relevan sama college planning yang teman-teman bikin gitu. Misalnya di semester 1, di semester 2 teman-teman melakukan mungkin mengikuti organisasi, ekspor dan sebagaimana, itu pasti difasilitasi sama dari ekonomi Islam sendiri gitu. Terus yang kedua, misalnya di semester 3 dan 4 teman-teman mengikuti yang namanya program pengkaderan yang ada di organisasi dan akademik sebagainya, itu juga difasilitasi gitu. Nah, nanti ketika teman-teman berada di posisi semester 5 dan 6, itu teman-teman pasti ngerasa banget bahwasanya relevansi dari jurusan ekonomi Islam ini, atau kita kenal dengan kurikulum yang ada dari ekonomi Islam ini, sangat membantu sekali bagi college planning yang ada di yang udah kita bikin gitu. Karena kalau kita udah bikin college planning, misalnya contoh di tahun ketiga di semester 5 dan 6 biasanya kita ada KKN dan juga nanti ada MBKM atau magang, kita udah memetakan gitu. Karena kita tahu di jurusan bakal memberikan ruang untuk kita merencanakan dari college planning ini sendiri gitu. Jadi intinya dari jurusan yang aku emban sekarang ini di jurusan ekonomi Islam ini sangat memfasilitasi sekali untuk bagaimana college planning atau perencanaan yang udah aku bikin gitu. Oke. Terus menurut Kang El, apa dampak yang diberikan dari college planning ini di jurusan ekonomi Islam? Dampak ya, mungkin dampak sebagaimana yang udah disampaikan tadi juga, bahwasanya kalau kita udah merencanakan segala sesuatu dengan matang dan juga sistematis, pasti kedepannya bakal mudah gitu. Nah, balik lagi sama ekonomi Islam, dampaknya juga ketika kita udah merencanakan segala sesuatu, misalnya dari IPK, misalnya kita udah merencanakan IPK, organisasi dan juga sebagainya, itu pasti berjalan linear gitu, berjalan linear dengan apa yang udah kita rencanakan. Jadi dampaknya itu lebih banyak positifnya. Kalau misalnya kita ekis itu lebih banyak masalahnya gitu. Iya. Nah, yang terakhir nih Kang, ada pertanyaan dari Kema Ekis dari username FDHIL Azm. Kang, untuk mahasiswa akhir semester 6 sampai 8 planning terbaiknya seperti apa ya? Oke, sebenarnya ini sebuah jawaban yang menarik juga ya, karena aku masih semester 4 udah ditanyain gitu, udah ditanyain tentang planning di semester 6, 7 dan 8. Tapi kalau dari aku sendiri ya, karena pada dasarnya udah bikin perencanaan, aku membagi untuk perencanaan itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. Di tahun pertama itu kita lebih banyak
perkenalan atau kita lebih banyak explore terhadap segala sesuatu. Makanya ketika mungkin teman-teman yang masih maba atau teman-teman yang masih yang calon mahasiswa baru itu ketika teman-teman masuk di tahun pertama atau di semester 1, teman-teman bisa melakukan explore sebanyak-banyaknya, ikut organisasi, karena di masa itulah teman-teman bisa trial and error gitu. Gimana teman-teman bisa melihat apakah organisasi kegiatan yang teman-teman lakukan itu emang berdampak bagi teman-teman sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bagi aku di masa semester 3 dan 4 adalah masa perkembangan, di mana tadi kita udah belajar gimana trial and error dari tahun pertama, kita belajar, kita mengembangkan diri. Misalnya kalau di organisasi waktu semester 1 kita jadi staf magang atau jadi staf. Nah, di semester 3 dan 4 karena perkembangan itu kita bisa menggunakan potensi kita sebagai kepala departemen atau dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi indikator juga buat teman-teman calon mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang lagi menjalani proses pembelajaran gitu. Terus di tahun ketiga itu di tahun 5 dan 6 itu adalah tahap fokus. Karena bagi aku sendiri kenapa dibilang fokus, karena masa 5 dan 6 ini teman-teman nantinya juga gak hanya berfokus pada internal sendiri. Teman-teman misalnya udah di internal, udah belajar di kampus, tapi teman-teman juga ada mengikuti yang namanya MBKM nantinya, KKN, dan juga ini bisa memberikan pandangan atau POV baru bagi teman-teman di lingkungan eksternal. Nah, tadi di lingkungan 7 dan 8 atau di tahun keempat itu aku membaginya sebagai tahun fokus diri, tapi lebih kepada memikirkan karir ke depannya. Karena kenapa? Biasanya di tahun 7 dan 8 itu kita disibukkan dengan adanya skripsi dan mengikuti pemenuhan SKS. Nah, makanya bagi aku sendiri itu fokus untuk diri sendiri itu lebih baik untuk mahasiswa yang berada di tingkat 6, 7, dan 8. Karena dikhawatirkan nanti misalnya plan-plan atau perencanaan yang udah ditetapkan, misalnya tadi udah ditetapkan kuliah atau tamat 3,5 tahun atau 4 tahun, jangan sampai nanti karena nggak fokus di semester 7 dan 8, dikhawatirkannya tadi tidak sesuai dengan perencanaan yang udah dibikin gitu. Oke. Mungkin ada closing statement dari Kang El. Oke, untuk closing statement sendiri terkait dengan ya tadi kita belajar tentang college planning. Mungkin teman-teman yang masih belajar juga dan aku juga belajar di sini tentang college planning, kita sama-sama menyatukan pendapat bahwasanya ketika kita melakukan sebuah college planning itu atau perencanaan segala sesuatu yang udah sistematis kita atur dari semisal kita masuk dunia perkuliahan sampai tamat, itu kita udah rencanakan dengan sebaik mungkin gitu. Nah, tadi mungkin kalau aku simpulkan lagi terkait dengan college planning sendiri, tadi kita harus tahu juga bahwasanya ketika kita ada masa peralihan antara masa sekolah menengah atas atau juga masa perkuliahan, kita harus tahu dulu identitas kita gimana, potensi kita gimana, kualitas kita gimana gitu, kelebihan dan kekurangan kita itu di mana, kita harus tahu gitu. Terus yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika teman-teman berada di masa perkuliahan, pasti banyak perencanaan yang udah diatur itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, pasti ada yang namanya lika-liku. Dan terlebih dari itu kita harus tahu juga, harus ada plan A, harus juga ada plan B gitu, bagaimana kita menyesuaikan. Dan tadi misalnya kalau teman-teman ada kesulitan atau ada kekurangan dari segi sesuatu, itu jadikan gimana teman-teman bisa menjadikan kekurangan itu menjadi sebuah potensi gitu. Dan mungkin buat teman-teman ya ada kata-kata bijak yang mungkin aku dengar dari sebuah motivator juga menyebutkan bahwasanya ketika teman-teman berada di udah melangkah satu langkah lebih jauh, itu teman-teman udah bisa dikatakan hebat. Karena ketika teman-teman udah melangkah satu langkah lebih jauh daripada orang lain, maka teman-teman udah berada satu posisi terdepan daripada orang lainnya. Makanya ketika teman-teman udah berada di tengah
dan udah merasa capek, percayalah bahwasanya ketika teman-teman berada di posisi tersebut, banyak orang-orang yang menginginkan apa yang teman-teman inginkan sekarang gitu. Jadi bersyukur terhadap apa-apa yang mungkin teman-teman peroleh sekarang, dan juga atur perencanaan yang teman-teman akan lakukan ke depannya, karena kita tahu bahwasanya perencanaan itu nggak selalu berjalan dinamis, pasti ada lika-liku yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Oke. Nah, berarti sekarang Kemekis bisa mengaplikasikan atau menjadikan inspirasi college planning ini yang Kang El bagikan hari ini. Sekian, cukup melekat untuk hari ini. See you in the next episode of Melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.